Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, jumpa lagi di channel saya. Semoga bermanfaat tips sebuah perbaikan di video ini. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya, bos. Untuk yang pertama sudah saya siapkan sebuah alat untuk sebuah perbaikan. Di sini ada sebuah komponen di motor yang mungkin familiar sekali atau sangat mudah dikenali di sebuah komponen motor. Ini adalah sebuah regulator atau sistem pengisian pada sebuah motor, di mana fungsi utama dari komponen ini atau kiprok atau regulator, di mana fungsinya merubah arus dari sepul mesin berarus AC menjadi arus DC pada output bagian kabel yang warna merah, dan tentunya akan mengisi dari sebuah sistem pengisian ke kelistrikan motor yang harus dirubah dari sepul pengisian AC supaya dapat digunakan untuk kelistrikan di motor menjadi DC pada sebuah kelistrikan, yaitu sebuah aki, dan dimana kita bisa fungsikan alat ini menjadi alat yang sangat bermanfaat sekali untuk sebuah perbaikan dalam aki. Dan ada beberapa pin atau bagian pada komponen ini yang bisa kita gunakan pada sistem perbaikan sebuah aki, dimana untuk sistem pengisian di motor itu menggunakan sepul mesin, dan kita rubah menjadi sistem pengisian di motor menjadi pengisian di sebuah alat perbaikan menggunakan trafo CT atau trafo yang ada di pasaran dengan kisaran kapasitasnya 3-5 ampere, di mana kita bisa gunakan pin pada sebuah regulator atau kiprok bawaan dari motor Absolut Revo Mio lama, Mio karburator, maupun punyanya Bit karburator Vario 110. Ini bisa kita manfaatkan di bagian jalur pengisian ke plus atau jalur pengisian ke aki. Oke teman, dan di sini ada beberapa bagian pin yang bisa kita gunakan. Yang pertama di sini, yang pertama kanan atas ini jalur input yang dari sepul pengisian kita gunakan ke trafo. Kita bisa gunakan input pada bagian trafo di bagian kanan atas ini ke bagian sebuah trafo, dan yang sebelah kiri atas ini adalah ke negatif, dan yang kanan bawah ini adalah ke aki. Oke, seperti ini. Kita bisa manfaatkan sebuah alat ini yang bisa kita gunakan untuk sebuah alat perbaikan aki yang tentunya sangat mudah digunakan dan bisa mendeteksi dari sebuah kerusakan di dalam aki. Untuk yang kedua adalah sebuah komponen yang sangat simpel sekali, yaitu sebuah resistor dengan nilai yang rendah sekali. Nilai kapasitasnya yaitu sebuah nilai ohm, di sini 0,22 ohm. Kapasitasnya adalah 5 watt. Arus yang dikeluarkan ini akan besar sekali saat dilakukan pengetesan. Cukup dengan dua alat ini kita bisa gunakan untuk sebuah perbaikan menjadi lebih mudah, dan tentunya hasilnya akan lebih maksimal. Oke teman, dan untuk di sini sudah saya siapkan aki yang akan saya perbaiki. Oke, aki punyanya motor Vario 125 atau 150 atau motor yang sekarang yang masih injeksi, yang sudah injeksi, atau motor karburator punyanya FU seperti ini yang kapasitasnya GTZ 6V atau 12 volt 6Ah. Untuk beberapa keterangan pada aki ini kita bisa lihat di bagian sini yang bawah. Untuk sistem pengisiannya normalnya 0,5 ampere 5-10 jam untuk hasil yang lebih maksimal, dan pengisian cepat ini bisa kita lakukan saat mengalami ngedrop atau lupa untuk mematikan kunci kontak pada sebuah motor, sehingga aki ini
ngedrop atau tidak bisa digunakan untuk sebuah kelistrikan. Oke, kita bisa menggunakan arus 5 ampere selama 30 menit. Ini biasanya kita lupa untuk menonaktifkan dari kunci kontak, kemudian motor kita itu katakanlah tidak kuat di starter. Ini bisa menggunakan metode cepat dengan arus 5 ampere 30 menit dan voltase yang direkomendasikan atau voltase untuk dari aki kering seperti ini adalah maksimalnya 14,5 volt. Oke teman, untuk bagian atas dari aki ini juga ada keterangan. Di sini harus di 12,4 volt dan kita bisa lakukan penyetruman kembali 12,4 volt. Jika di bawahnya itu kita bisa lakukan sebuah pengisian kembali atau melakukan pengecasan pada aki ini. Oke teman, di sini sudah saya lakukan beberapa cara agar aki ini bisa normal kembali. Oke, untuk sebelumnya di sini sudah saya coba perbaiki tetapi belum berhasil. Di sini saya gergaji pada bagian plastik penutup atasnya sini. Oke, bagian atas ini lurus di samping dari penutup yang bagian sini ada tulisan do not open-nya. Kemudian di bagian kanan sini, sebelah sini juga sudah saya gergaji. Bagian sini, kemudian mentok di bagian sini sampai sini, sampai sini, sampai atas sini. Saya gergaji pakai gergaji besi. Oke teman, dan di sini saya akan buka kondisi aki ini. Untuk sebelumnya saya lihat dari voltasenya untuk lebih memudahkan dari sebuah aki 12 volt. Ini bisa kita lihat dari voltase akinya. Untuk voltasenya 10,78 dan di sini saya akan lakukan pengetesan menggunakan sun resistor seperti ini. Seperti ini. Langsung ke 0 volt, jadi tidak ada arus yang mengalir. Seperti ini, ada suara di dalamnya. Ini saya buka dulu seperti ini. Ada uap di dalamnya saat dilakukan tes. Ada bau sekali. Dan untuk perbaikan aki ini sebaiknya di luar ruangan atau di ruangan yang banyak anginnya. Oke, saya coba tes. Oke, saya dekatkan ke kamera di bagian sini. Ini ada timbul uap. Baunya sangat menyengat sekali, bos. Oke, di bagian sini, di sambungan sel di bagian sini. Ada uap, bos. Oke, seperti ini untuk kondisinya saat dilakukan pengetesan. Oke teman, dan untuk aki seperti ini bagian sini adalah negatif dan bagian sini adalah positif, dimana untuk aki 12 volt ini setiap lubangnya ini menghasilkan voltase normalnya 2,05 volt di setiap lubangnya sini, 2,05 volt, 2,05 volt di bagian lubang 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini terhubung secara seri. Di sini ada sambungan plat sel 1, sambungan plat sel kedua, sambungan plat sel ketiga di bagian tengah, sambungan plat sel keempat, dan sambungan plat sel kelima kemudian positif. Dan untuk plat sel yang bagian agak gelap ini atau berwarna coklat ini adalah positif dan yang abu-abu ini adalah negatif. Oke,
Jadi sini berselang-seling, di sini positif, kemudian terhubung ke negatif, kemudian positif, dari positif terhubung ke negatif. Oke, di sini ada bagian tisu, kemudian ada sekat antara platnya. Jadi plat antara positif dan negatif ini, oke, ada spasi atau ada celah memakai tisu, di mana tisu ini terdapat cairan, menyimpan cairan di dalam aki ini, di dalam selnya ini. Untuk satu sel ini, satu lubang ini ada, setelah saya hitung di sini ada 4 plat bagian negatif dan 3 plat bagian positif, plat sel ini. Dan di sini terhubung 1, 2, 3, 4, 5. Karena di sini hubungannya seri 2,05 dikali 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 menghasilkan sekitaran 12,4 volt. Saat hubungan terbuka tidak digunakan seperti ini, karena di sini sudah bermasalah. Saat diukur seperti ini cuman 10,6. Oke teman, dan di sini sudah terdeteksi bahwa di sini yang bermasalah sambungan plat selnya. Oke, saya akan coba cek pakai obeng. Saya gerakkan di bagian sini, saya gerakkan seperti ini. Oke, ada bermasalah. Oke, ada kerenggangan, tidak menyambung. Oke, tidak menyambung. Dan saya pastikan bagian sini adalah yang mengalami selnya itu patah atau putus. Oke teman, dan untuk selanjutnya di sini saya akan coba mendeteksi aki ini menggunakan alat cas yang saya pakai beberapa tahun. Ini mungkin sekitaran sudah hampir 10 tahun lebih. Ini saya menggeluti dunia aki, dan di sini saya gunakan sebuah alat menggunakan regulator atau kiprok motor asli yang bisa mendeteksi dari sebuah aki yang bermasalah pada bagian dalamnya. Jadi terpaksa harus saya buka seperti ini, karena saat saya tambahkan cairan ini rupanya belum bisa untuk diperbaiki. Oke teman, di sini sudah saya siapkan alat casnya dari kiprok motor tadi. Oke, yang menggunakan kiprok motor, dimana alat cas yang saya gunakan adalah menggunakan trafo 5 ampere seperti ini, trafo 5 ampere CT seperti ini. Oke, saya kasih 2 buah diode, dan bagian negatifnya dari kiprok ini saya tambah sebuah diode juga 6 ampere 2 buah secara seri di bagian kanan, bagian kiri atas ini. Strip putihnya menghadap ke bagian negatif dari trafonya. Oke, bagian sini berfungsi untuk menaikkan output di bagian positif aki ini nantinya, untuk tanpa menggunakan diode ini 14,5 volt. Dengan menambahkan diode 2 buah seperti ini, menaikkan output voltase pada bagian positif aki ini sebesar 15,5 volt atau naik 1 volt. Dan ada beberapa bagian pada cas yang saya rakit ini, yaitu sebuah ampere analog saat mengetahui arus yang masuk berapa besarnya. Kemudian di sini ada LED 3 warna, merah, hijau, dan biru, dimana untuk LED yang merah ini adalah voltase aki 12, LED hijau ini saat pengecasan akinya normal atau saat pengecasan di 14,5 volt, dan LED biru ini menyala. Oke, seperti ini, menyala seperti ini, LED biru menyala seperti ini. Oke, ini menandakan bahwa arus tidak bisa masuk. Oke, voltase pengisian arus tidak bisa masuk ke aki, dan voltasenya mungkin sekitaran 16 volt ke atas. Jadi LED ini yang LED ini yang menyala. Katakanlah saat kita cas, karena di sini tadi selnya putus, jadi tidak ada sambungan dari bagian positif ke negatif. Oke, pengecasan akan naik voltasenya di
16 volt ke atas. Ini LED biru yang akan menyala jika normal, arusnya masuk terhubung bagian antara semua sambungan plat sel ini. LED hijau yang menyala, LED biru tidak menyala. Oke, seperti ini untuk kondisi normalnya nanti. Oke, seperti ini. Oke, ini 12 volt, hampir mendekati 14 volt, kemudian menyala agak redup, kemudian terang sampai mencapai 14,5 volt. Oke teman-teman, dan di sini saya akan coba tes aki ini menggunakan cas yang saya gunakan, dan untuk selanjutnya di sini saya siapkan sebuah kawat seperti ini untuk menjemper atau menghubungkan langsung bahwa plat sel aki ini yang bermasalah atau tidak tersambung. Oke, saya hubungkan dari kabel alat casnya dulu. Oke, di sini saya sambung dari kabelnya dulu di bagian positif. Oke, merah yang positif, hitam yang negatif. Oke, sudah menyala, sudah menyambung, dan di sini saya akan coba nyalakan alat casnya. Oke, LED birunya menyala, dan voltase akinya 16,7 volt. Oke, dan di sini terdapat masalah pada bagian plat sel yang terputus tadi. Oke, saya dekatkan dulu. Untuk kondisinya di sini mengalami penguapan atau timbulnya uap pada bagian sel yang terputus tadi. Saya dilakukan pengecasan. Oke, seperti ini. LED birunya menyala, dan bagian sini plat selnya yang tidak terhubung atau sudah putus. Bagian sini sudah putus. Saya pastikan ini putus. Oke teman, dan untuk selanjutnya karena di sini sel aki ini putus, saya akan coba langsung tes beban pakai cas yang saya gunakan. Ini teman-teman bisa tonton video ini di video lama saya. Untuk videonya yang berjudul yang ditunggu rangkaian cas aki, dan di sini teman-teman bisa merangkai alat ini di video tersebut, dan beberapa parts atau komponen di dalamnya, jalur-jalur di dalamnya sudah ada, dan bagaimana cara perbaikan atau mengetahui sebuah aki yang bermasalah seperti ini maupun yang normal. Oke teman-teman, dan di sini ada lampu tes menggunakan lampu motor dengan arus yang besar sekali 3,5 ampere. Saya akan coba nyalakan. Oke, saya tes dulu bahwa aki ini bermasalah. Ini setelah pakai lampu, voltasenya 4, sekitar 3 volt, dan di sini teman, di sini timbul uap, dan saya akan coba renggangkan dulu. Oke, saya renggangkan. 0 volt, saya renggangkan 0 volt, saya lepas lagi. Oke, saya lepas lagi 0 volt, dan selanjutnya di sini saya akan lakukan perbaikan aki ini. Saya coba jumper pakai saya coba jumper pakai kawat tadi. Oke, di bagian sini di antara plat sel yang bagian kanan dan plat sel bagian kiri ini saya coba jumper dengan kawat. Apakah LED yang biru ini sudah padam atau tidak menyala lagi. Oke, saya coba dulu. Oke, seperti ini. Saya coba dulu seperti ini. Oke, saya coba. Oke, apakah padam, tidak menyala. Oke teman, di sini sudah tidak menyala lampu LED-nya. Oke, seperti ini. Oke, seperti ini. Saya dekatkan dulu agar lebih mudah kelihatan. Oke teman, saya coba dulu. Oke, saya coba seperti ini. Oke, di sini bahwa aki ini di 16 volt, arus tidak bisa masuk. Saya coba dulu seperti ini. Oke, saya coba dulu jumper. Ini masih ada keraknya atau kotorannya, jadi sangat sulit sekali untuk dilakukan penyambungan seperti ini. Oke, saya akan coba tes. Oke, di sini sudah off atau sudah masuk arusnya, dan di sini voltasenya 15,4 volt, dan LED yang warna biru sudah tidak menyala lagi, dan arusnya sudah masuk di sekitaran 2 ampere.
Saya dekatkan dulu, saya lepas posisinya seperti ini lagi, LED biru menyala dan voltasenya di 16,5 volt seperti ini. Saya akan coba jumper berapa arus yang masuk. Berapa arus yang masuk di sini saya coba langsung seperti ini. Arus yang masuk seperti ini, arus yang masuk sekitaran 2 ampere. 2 ampere. Saya lepas, arus yang masuk 0 ampere. Jadi di sini ini yang bermasalah adalah plat sel yang sebelah tengah sini. Saya akan coba lakukan perbaikan dan bagaimana solusinya, cara penyambungan dari plat sel yang putus ini supaya nanti berhasil dan kuat lagi untuk dilakukan penyambungan. Oke teman-teman, di sini saya akan siapkan sebuah tang gunting seperti ini. Saya buang plastiknya di bagian atas seperti ini. Saya gunting dulu bagian sini. Oke, seperti ini saya gunting di bagian sini. Karena di sini masih ada cairan. Jadi saya siapkan sebuah tisu lagi untuk supaya nanti mudah dilakukan penyolderan. Saya siapkan sebuah tisu seperti ini. Seperti ini. Oke teman, di sini ada tisu yang sudah saya tambahkan dan basah lagi. Ini saya ambil. Seperti ini, saya ambil dulu. Saya tambahkan tisu lagi seperti ini. Sini saya pastikan benar-benar kering, tidak ada cairan lagi di sambungan plat selnya. Seperti ini. Di sini saya pastikan benar-benar kering. Di sini saya akan kerik dari bagian sambungan plat selnya di bagian sini. Saya sambung, saya kerik seperti ini. Ini sangat sulit sekali dan keras. Ini yang hitam bagian positif. Yang putih bagian negatifnya seperti ini. Saya bersihkan pakai cutter. Sudah seperti ini, saya hilangkan plastiknya. Di sini saya coba seperti ini. Saya bersihkan lagi. Untuk selanjutnya di sini saya siapkan timah solder. Timah solder seperti ini. Saya siapkan sebuah solder 60 watt. Sebuah solder 60 watt. Saya coba dekatkan di sini. Saya dekatkan seperti ini. Saya coba solder lagi.
Bisa pastikan semua timahnya menempel kuat pada bagian sambungan platselnya. Oke, menutupi semua bagian di ujung platselnya ini. Oke. Bisa tambah lagi, bos. Oke. Untuk hasilnya seperti ini, sudah merekat semuanya. Sekarang bagian yang sini, yang bagian platsel berwarna abu-abu atau negatif, seperti ini, bos. Oke, saya bersihkan dari plastiknya sini lagi. Oke teman, sini saya bersihkan plastiknya, kemudian saya solder lagi di bagian timahnya. Oke, seperti ini. Oke, solder lagi. Oke, sudah menempel. Oke, seperti ini. Saya solder lagi. Di sini saya pertebal dari jalurnya. Oke, seperti ini. Oke teman, di sini saya ulangi lagi seperti ini. Oke, sebelah sini. Oke bos, oke, sudah siap bos. Seperti ini. Oke, saya lepas tisunya, saya ambil. Oke, seperti ini. Saya lepas tisunya. Oke, saya pastikan, saya tes lagi apakah kuat. Oke, ini sudah tidak goyang lagi. Oke, di sini saya akan coba tes lagi untuk hasilnya. Oke teman, ini sudah saya solder seperti ini, dan di sini untuk voltasenya sudah normal,
tadinya 10,6 volt, sekarang sudah 12,7 volt. Sangat bagus sekali, karena di sini sebelumnya sudah saya cas beberapa kali tetapi belum normal. Di sini saya buka dan ternyata sambungannya yang putus. Oke, saya coba cas lagi, bos. Oke, dimana ini? Seperti ini. Saya lakukan pengisian. Sudah nyala, saya on kan, saya cas ke normal 14,5 volt. Oke. Ini bener, kabelnya bener. Ini masih kedip-kedip. Saya tambahkan cairan aki sambil saya lihat kondisi lampu lednya yang kedip-kedip tadi. Oke, saya tes pakai lampu. Oke teman, di sini masih 2, oke, naik lagi 2,3 volt. Oke, dan di sini ada yang bermasalah lagi di bagian sini, sel yang sebelah sini juga putus. Oke, sebelah sini. Jadi diperlukan penyaudaran lagi seperti ini, seperti sebelumnya di bagian sini. Oke, ini nanti akan normal kembali. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jika ada salah kurang mohon dimaklumi. Dan untuk penutupan bisa menggunakan lem lilin atau lem tembak. Salam otomotif.